amalan yang paling baik itu memang ketika istiqomah. Di antara hikmah dari ayat ini itu kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan keberuntungan dan selalu dalam penjagaannya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini saya akan membahas satu pembahasan di mana pembahasan ini tidak jauh berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sudah disimak apa belum untuk video-video sebelumnya? Ya, kalaupun sudah disimak kemudian ada yang cocok untuk dipraktekkan, diamalkan, sumonggo silahkan dipraktekkan saja ya. Perkara baik selama kita menyampaikan perkara baik dan perkara baik itu diamalkan, insya Allah kita akan saling mendapatkan kebaikan dari amaliyah kita. Oke sahabat sekalian, kalau kemarin saya sudah membahas putar Quran surah At-Taubah dari awal sampai akhir ya, ada banyak hikmah di dalamnya. Sekarang juga saya akan membahas surah yang sama, ayat yang sama dengan faidah yang berbeda. Semoga sedikit demi sedikit wawasan, pengetahuan dan amaliyah kita semakin bertambah, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah di mana ayatnya adalah 128, 129. Sahabat-sahabat mungkin sudah pada hafal bahkan ngelotok gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sahabat sekalian, kalau kita mau membaca ayat ini dengan istiqomah, tentu amalan yang paling baik itu memang ketika istiqomah. Di antara hikmah dari ayat ini itu kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dan terkhusus rezeki itu berupa ladzatul iman. Kita akan merasakan nikmatnya iman. Itu yang paling terpenting. Untuk kaifiyah tata caranya, kaifiyahnya atau tata caranya seperti yang sudah saya sampaikan dalam episode sebelumnya, la yamassu ilal mutahharun. Kita berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin ketika memegang Al-Qur'an itu harus dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Kemudian istiqbalul kiblah, sebisa mungkin kita menghadap kiblat. Kemudian membaca Quran surah At-Taubah yang saya sebutkan ini. Waktunya kapan? Waktunya kalau kaifiyah yang ini itu waktunya selepas melaksanakan sholat sunnah. Pertanyaannya, bagaimana saya yang jarang sholat sunnah? Bagaimana saya yang jarang sholat sunnah? Kalau kaifiyahnya setelah sholat sunnah, sedangkan sholat sunnahnya sendiri tidak pernah dikerjakan, kan bagaimana caranya nanti ya? Supaya seimbang dengan kaifiyahnya, dengan tata caranya ya, kita berlatih untuk bisa melanggengkan sholat sunnah ya. Bisa ba'diyah, bisa sholat sunnah ba'diyah, bisa sunat sunnah qobliyah, ataupun sholat sunnah yang lain. Sekuat tenaga, maksudnya dalam melakukan suatu hal itu kita sebenarnya tidak ada paksaan, tidak
tidak ada paksaan sehingga memberatkan kita, itu tidak, ya sekuat tenaga. Sebagai ritual atau sebagai zikir bagi kita, semoga dengan membaca ayat ini kita bisa merasakan kenikmatan daripada iman yang sudah kita yakini. Jadi itu beriringan sholat sunnah lalu membaca Quran surah At-Taubah ini, lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya yang terpenting bisa istiqomah mengamalkannya. Itu aja yang paling berat. Abot pokoknya istiqomah itu abot. Lalu sholat sunnah apa yang harus kita kerjakan? Apakah malam hari ataupun ataukah siang hari? Ya, disesuaikan itu sholat sunnah yang biasa kita kerjakan apa? Boleh mungkin qobliyah ba'diyah yang sifatnya dilakukan di siang hari. Ya, yang penting tidak selepas asar loh ya. Jangan selepas asar sama selepas sholat subuh, itu tidak ada ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Itu boleh, malam boleh, siang boleh. Pokoknya yang enak dari teman-teman semua untuk diamalkan, bisa diamalkan. Semoga dengan mengamalkan ini nanti kita benar-benar merasakan ketenangan akan iman, akan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali saja bacanya, sekali saja. Suci, lalu kemudian dilakukannya setelah sholat sunnah, ya. Bacanya berapa banyak? Sekali saja, nggak usah banyak-banyak. Ada sih kaifiah yang banyak, cuman enak kalau kita bisa belajar untuk selalu istiqomah, gitu ya. Semoga bermanfaat, kiranya bisa dibagi ke teman-teman yang lain. Saya persilakan, atau di like, di subscribe, dan semoga channel ini bisa bertambah maju sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.